Baiklah, di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran kami yang berjudul Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda. Check it out. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda adalah upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk ikut serta dalam operasi pemeliharaan perdamaian di luar negeri di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utamanya adalah untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian konflik bersenjata di berbagai negara. Penempatan personal dalam misi ini melibatkan anggota TNI dari berbagai cabang seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka menjalani pelantikan khusus yang mencakup aspek keamanan, pemahaman tentang konflik lokal, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan tentang hukum internasional dan hak asasi manusia. Tugas yang diemban oleh personal Garuda mencakup patroli, pematungan gencatan senjata, pengawalan konvoi, evakuasi warga sipil, pembangunan infrastruktur, serta pelatihan dan pendampingan pasukan lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga keamanan. Kerjasama dengan pasukan internasional termasuk pasukan dari negara-negara lain yang juga terlihat dalam misi pemeliharaan perdamaian menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk menjaga perdamaian dan kedamaian. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian Garuda juga membawa dampak positif terhadap citra dan kepentingan nasional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian internasional, peningkatan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, serta memperluas pengaruh dan reputasi Indonesia di arena internasional. Bahwa negara yang terkena dampak konflik memiliki kemampuan sendiri untuk menjaga perdamaian setelah misi pemeliharaan perdamaian selesai. Bantuan kemanusiaan. Selain fokus pada aspek keamanan, misi pemeliharaan perdamaian Garuda juga seringkali melibatkan penyediaan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak konflik, termasuk distribusi bantuan makanan, perawatan medis, pendidikan, dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Diplomasi rakyat. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian Garuda juga merupakan bentuk diplomasi rakyat yang efektif melalui interaksi langsung dengan masyarakat lokal di negara yang terkena dampak konflik. Personal Garuda membangun hubungan yang positif dan memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia di tingkat grassroots. 4. Kemajuan profesionalisme militer. Terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian juga memberikan kesempatan bagi personal TNI untuk meningkatkan profesionalisme militer mereka melalui pengalaman lapangan, pelatihan internasional, dan pertukaran pengetahuan dengan pasukan dari negara lain. Secara keseluruhan, misi pemeliharaan perdamaian Garuda tidak hanya merupakan tanggung jawab militer, tapi juga merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, kemanusiaan, dan diplomasi militeral multilateral. 1. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol
dilakukan oleh Indonesia dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke luar negeri. Sampai tahun 2014, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-23. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda di latar belakangnya adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Sebagai akibatnya, pertikaian menjadi meluas dan melibatkan negara-negara di luar kawasan tersebut yang berkepentingan dalam masalah Suez. Pada bulan Oktober 1956, Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sebagai Dewan Keamanan PBB sampai turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Sekian hasil video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.